ulama yang mengatasnamakan solidaritas Islam. Pemerintah Indonesia menolak pengungsi Rohingya, dikatakan pemerintah komunis. Belum selesai pemerintah ngomong seperti itu, datang beberapa orang yang mengaku sebagai ulama atas nama agama Islam. Pemerintah harus menerima pengungsi dari Rohingya. Sekarang pengungsi Rohingya berulah di tanah Aceh. Aceh bagian dari Indonesia. Tuh imigran-imigran, mereka yang mengatasnamakan solidaritas agama, macam-macam di negeri kita. Diapain? Usir jangan, usir jangan. Kita orang Nusantara, kita orang Jawa Barat, tetap menghormati dia sebagai tamu. Tapi kalau tamunya macam-macam, diapain? Diusir. Kalau perlu usir sama orang yang mau nampung imigran yang membuat onar. Usir sama yang nampung sekalian. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innaka sirru wujudil aflaki tajalla fi haqiqatil insan. Walaysa wujudun illa anta ya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min qaulina munajat wa sihabus sulamayati wal mirasi min hayatina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali tariqatuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sama-sama ya. Ittabi'u man la yas'alukum. Terus yang ngaji sebelah sini, yang sini nggak ikut tahlilan, nggak ikut yasinan, Bu. Ikut ya. Sebelum kita diyasinkan, kita baca ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Kalau ingin dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Sungguh kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan langit dan bumi berikut isinya orang Bekasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya yang hadir pada malam hari ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Maka daripada itu, kalau kita ingin hidup tenang di dunia, enak hidup di alam kubur, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki ayah. Siapa nama ayahnya? Siapa? Emang tetangga lu? Abdullah. Sayyid Abdul. Sayyid Abdul. Sayyid Abdullah. Ibunya bernama siapa? Siti Aminah. Ini cara orang Nusantara manggilnya Siti, karena orang Nusantara kalau manggil Sayyidati agak sulit. Panggilnya Siti Aminah. Cucunya Nabi Muhammad siapa namanya? Sayyidina Ha. Ingat cucunya Nabi Muhammad itu namanya Sayyidina. Lain dari Sayyid dan Sarif, bukan. Betul?
Betul. Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad, Sayyid Syarif. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ingin dunia harus dekat-dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kita hormati dan yang kita muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal ustadzah, seluruh para sesepuh di kampung ini, wabil khusus beliau Abah Haji Lengkong. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirli wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin ya rabbal. Yang kita hormati para panitia penyelenggara haul dari Abah Haji Lengkong, segenap tokoh masyarakat, instansi pemerintah sipil maupun militer, hadir di tengah kita mewakili Muspida tingkat 2 Bekasi. Di sini masuk kabupaten ya. Kabupaten apa kota? Kabupaten Bekasi. Jawa Barat apa Jawa Timur? Hah? Jakarta. Iya, Monas di Jakarta, Bu. Jawab Al-Jawiyah Al-Gharbi Al-Gharbiyah, Jawa Barat. Yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT. Di sini masih Bapak pakai RT. Pakai RT. Selain di Indonesia tidak ada RT RW, itu adanya cuma di Indonesia. Sekali lagi di Indonesia. Di Malaysia nggak ada RT, di Singapura nggak ada RW. Lebih-lebih di Saudi Arabia nggak ada RT, nggak ada RW. Nih istimewanya kalau hidup di Indonesia. Makanya wajar orang ingin berbondong-bondong hidup di Indonesia. Kemarin, tahun-tahun kemarin terjadi peristiwa pengusiran besar-besaran etnis Rohingya dari Myanmar. Mereka mengungsi ke Bangladesh. Mereka datang ke negeri asalnya, satu rumpun dengan Bangladesh. Sampai di Bangladesh, tidak mau tinggal lama di Bangladesh, ingin tinggal di Indonesia. Tuh, orang Myanmar, orang Rohingya ingin tinggal di Indonesia. Setelah ditampung di Aceh. Dulu banyak yang teriak-teriak ketika pemerintah Indonesia berencana untuk mengevaluasi tidak menerima pengungsi dari Rohingya. Mengatakan pemerintah kita ini, mohon maaf Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, semuanya tokoh masyarakat, para kiai, banyak ulama yang mengatasnamakan solidaritas Islam. Pemerintah Indonesia menolak pengungsi Rohingya, dikatakan pemerintah komunis. Sadis nggak? Sadis nggak? Padahal pemerintah kita mengakomodir rukun Islam yang 5, semuanya dikoordinir oleh pemerintah. Betul? Betul? Tepuk tangan untuk pemerintah. Bapak punya KTP, agamanya Islam, ditulis tidak di KTP-nya. Ibu mau berangkat umroh, mau berangkat haji, dikoordinir tidak oleh Menteri Agama. Mau sholat, mau sholat, dicarikan tidak waktu sholatnya. Kenapa zuhur berada sekian derajat dari terbitnya matahari? Subuh terbitnya matahari di ufuk timur, dicari tidak oleh pemerintah. Kita mau puasa, dikoordinir tidak oleh pemerintah. Dikoordinir. Diadakan ru'yatul hilal. Kalau sudah bulan puasa tanggal 27, namanya emak-emak yang tadinya taraweh di masjid paling depan, pada hilang satu-satu. Sibuk nanyain udah ru'yat belum?
Betul? Kapan lebaran? Kapan kita mau beli baju, mau buat kue? Lebaran Muhammadiyah dengan NU selisih 1 hari, ribut enggak? Itu di sana, di sini enggak ya? Aman-aman saja karena di sini NU ya Muhammadi. Itu saja sih kalau Islam di Indonesia. Kalau enggak NU ya Muhammadi. Kalau yang lainnya enggak tahu, saya enggak akan bahas. Ya, dikoordinir apa tidak oleh pemerintah? Sidang isbat. Ketika pemerintah mengatakan kita koreksi, kita evaluasi, jangan gegabah menerima pengungsi dari luar, karena orang Indonesia sudah hidup tenang. Yang wajib untuk menjaga ketenangan negara kita ini adalah kita warga negara Indonesia. Belum selesai pemerintah ngomong seperti itu, datang beberapa orang yang mengaku sebagai ulama atas nama agama Islam. Pemerintah harus menerima pengungsi dari Rohingya. Sekarang pengungsi Rohingya berulah di tanah Aceh bagian dari Indonesia. Mereka sudah berbuat kriminal, mereka sudah berani melawan, berani berbuat onar terhadap penduduk setempat. Marah apa tidak? Marah apa tidak? Bagaimana kalau pengungsi Rohingya dibawa ke sini? Setuju? Mau, Bu? Pengungsi Rohingya mau dibawa ke sini? Saksikan Pak Kapolsek, masyarakat tidak setuju. Ini ada orang mengataskan solidaritas Islam. Kalau orang Indonesia, orang Aceh tidak mau menampung pengungsi Rohingya, dia katanya mau nampung. Memang negara nenek moyang lu. Imigran memang sering membuat ulah. Kita jadi tamu di rumah orang. Saya berbuat ulah di tempat ini. Kira-kira saya datang ke rumah ibu, ke rumah bapak, saya kurang ajar di rumah bapak, diapain Pak? Dicekek. Tuh imigran mereka yang mengatasnamakan solidaritas agama macam-macam di negeri kita, diapain? Usir jangan. Kalau diusir bukan Pancasila dong. Dicekek. Mang botol dicekek. Kita orang Nusantara, kita orang Jawa Barat, tetap menghormati dia sebagai tamu. Tapi kalau tamunya macam-macam, diapain? Diusir. Kalau perlu usir sama orang yang mau nampung imigran yang membuat onar. Usir sama yang nampung sekalian. Setuju? Ini Indonesia, kita yang merawat kerukunan antar suku, antar agama, antar etnis. Di negeri kita Indonesia tidak boleh tercabik-cabik. Apabila terdapat sesuatu kejadian, terdapat sesuatu kriminalitas, kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Jangan main hakim sendiri karena negara kita menganut asas Pancasila. Setuju dengan Pancasila? Kalau tidak setuju, ijazahnya ada Pancasilanya tidak? Surat kawinnya ada Pancasilanya tidak? Inilah negara kita Indonesia. Malam hari ini beliau Abuya Mama Gufron Al-Bantani, beliau adalah murid dari Abuya Hasan Armin Cibuntu, datang ke tempat ini mengajak kita semuanya untuk mendoakan negeri kita Indonesia, mendoakan Asia, mendoakan dunia, bukan hanya mendoakan Palestina, bukan hanya mendoakan Rohingya, bukan hanya mendoakan kaum muslimin saja, tapi seluruh ciptaan Allah, anak keturunan Nabi Adam. Bu, Ibu, halo Besti, I love you. Ibu-ibu tahu walaupun pesek-pesek begini, yang dikatain sama orang lain katanya kayak celengan Semar. Keturunan Nabi bukan?
Keturunan Nabi bukan? Keturunan Nabi Nabi Adam. Siapa yang berani menghina ibu berarti menghina Nabi Mau siapapun orangnya berani menghina ciptaan Allah berarti menghina Allah. Menghina Allah. Termasuk penistaan agama tidak, Pak? Pak Kiai, termasuk penistaan agama tidak? Ini ada penceramah mengatakan, oh, lu orang lokal, pipi tembem, mata belok, hidung pesek kayak celengan semar, kurang ajar. Betul? Menghina orang Indonesia berarti menghina Nabi Adam. Duh, kita orang Islam diajarkan oleh agama untuk beriman kepada para nabi. Betul? Betul. Selanjutnya yang kami hormati, nah ini selanjutnya yang kami hormati, instansi pemerintah sipil maupun militer, TNI, Polri. Alhamdulillah hadir dari Polsek, bahkan mungkin dari Polres, juga hadir dari instansi pemerintah yang lain, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, ormas-ormas Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Malam hari ini Abuya Ghufran mengajak kita semuanya untuk lebih cerdas, Bu. Cerdas dalam berbangsa dan beragama dan berbudaya. Budayanya orang Sunda. Coba orang Sunda masih ingat nggak dengan lagu begini? Es lilin ma. Terus? Oh, keren Pak Bu Kapolsek. Ini keren ini. Berarti kita asli orang kita asli orang Nusantara. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Junjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal. Berbeda-beda tapi tetap satu. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi Abuya Mama Ghufran akan hadir di tengah-tengah kita. Kabar baik, kabar gembira. Kemarin beliau didatangi tamu dari negara. Ini bukan politik, beliau tidak ikut pilek, tidak ikut pilek, bukan pilek, pilek, karena beta orang Ambon, jadi pilek, tidak ikut pilek, tidak ikut pilpres. Beliau didatangi oleh lembaga BPIPRI karena beliau nulis kitab tentang Pancasila, tentang aturan negara, dan tentang konstitusi. Terdengar oleh BPIPRI, diambil kitabnya, dibaca. Setelah dibaca diundang profesor-profesor dari Lemhanas, diundang dari PBNU, diundang dari tokoh akademik, dibedah kitabnya, dibaca, diuraikan. Alhamdulillah ada satu dosen dari Universitas Brawijaya Malang, Abah Ghufran teh orang Sunda teh, orang Sunda. Nanti mau ceramahnya bahasa Sunda apa bahasa Madura? Bahasa Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Siapapun yang akan jadi presiden itu adalah presiden Indonesia. Kita tidak boleh pecah belah hanya gara-gara pilihan yang berbeda. Ibu mau makan nasi pecel, monggo. Yang mau rawon, ayo. Pokok ada. Ya Bu ya. Pecel lele, mangga atuh. Karedok, sok. Apalagi lotek, doyan. Ya kan? Kita orang Indonesia tidak boleh bercerai-berai hanya karena beda pilihan kita presidennya sudah akrab, yang di bawah tengkarnya nggak selesai. Dasar lu 02, dasar lu 02. Betul? Kadang-kadang suami istri tengkar gara-gara apa? Gara-gara presiden. Udah jadi aja lu presiden semuanya, biar gua yang jadi rakyat. Alhamdulillah rabbil alamin. Kitab beliau bernama Al-Basit dibedah, diambil dan akan dibedah oleh profesor-profesor dari Jerman Timur. Ini orang luar negeri nanti yang akan datang membedah kitab beliau. Alhamdulillah di Indonesia masih ada ulama yang membangkitkan cinta tanah air, hubbul waton minal
minal iman. Shallu ala Nabi Muhammad. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar karena yang kiai bukan saya. Aing mah barudak. Saya mah saya jomblo Bu kalau di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebentar lagi beliau akan hadir. Yuk kita sambut kehadiran beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.